Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan homeschooling yang kedua. Kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis Indonesia? Letak geografis merupakan letak suatu tempat berdasarkan keadaan yang sebenarnya di muka bumi ini. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Yang pertama adalah benua Asia dan benua Australia di sebelah selatan, dan antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Hindia di sebelah mana? Samudra Pasifik di sebelah Timur. Menurut posisi geografis, Indonesia terletak di antara dua benua. Di samping terapit dua benua, Indonesia juga terapit dua samudra. Lalu wilayah Indonesia juga berbatasan dengan wilayah-wilayah lain. Batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lain sebagai berikut. 1. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Palau, Singapura, kemudian Filipina, dan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan di bagian sana. Terus di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Australia itu di sebelah selatannya Indonesia. Terus yang ketiga, di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Samudra Hindia itu dari selatan ke barat, jadi melengkung bentuknya. Terus di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Jauh sana ada Papua Nugini. Terus letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia ada 3 zona, yaitu daerah dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan laut pertengahan. Bisa dilihat di sini. Dangkalan Sunda itu terletak di lebih utara barat laut Pulau Jawa, antara Jawa dan Sumatera, itu namanya dangkalan Sunda. Laut pertengahan itu di daerah Sulawesi, Maluku. Kemudian dangkalan Sahul itu di sebelah samping NTT, selatannya NTT, NTB, seperti itu, sebelah selatan ya, sebelah bawah. Akibat dari letak geologis Indonesia tersebut adalah kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Jadi di sekeliling Pulau Jawa khususnya itu banyak gunung-gunung api yang suatu saat bisa meletus dan menimbulkan dampak kepada masyarakat. Terus yang kedua, laut di bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur dangkal, di tengah lautnya dalam. Itu perbedaan karena adanya letak geologis. Terus yang ketiga, Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral. Jadi Indonesia itu punya banyak banget potensi sumber daya alam berupa pertambangan, baik dari emas, batu bara, nikel, perak, itu ada di Indonesia semua. Terus yang keempat, wilayah Indonesia termasuk daerah yang labil dan sering mengalami gempa bumi dan tektonik. Nah, akibat sebab dari gempa bumi, baik dari vulkanik ataupun tektonik, itu karena satu, Indonesia terletak di antara dua lempeng, dilewati lempeng, jadi lempeng bumi. Jadi kalau lempeng itu tabrakan, kita akan terjadi gempa yang dinamakan gempa tektonik. Terus kalau gempa yang disebabkan oleh gunung berapi akibat dari letak geografis tadi, Indonesia banyak muncul gunung-gunung api. Itu menyebabkan gempa vulkanik yang disebabkan dari gunung api. Kemudian letak geomorfologis, adanya suhu yang berbeda-beda yang berpengaruh terhadap jenis tanaman. Jadi misalkan di sini ada tanaman anggrek, nanti di daerah lain belum tentu ada anggrek. Itu karena letak geomorfologis menyebabkan Indonesia memiliki suhu yang berbeda-beda di setiap daerah. Setiap naik 1 km 10 meter itu ada rendah suhunya berkurang sekitar 1 derajat Celcius. Terus menentukan adanya tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan. Perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan-bangunan jembatan, gedung-gedung. Kemudian yang terakhir, letak maritim.
Letak maritim yaitu letak suatu tempat terhadap lautan. Berdasarkan letak maritim, Indonesia dikelilingi 3 lautan besar, yaitu yang pertama Indonesia bagian timur berhadapan dengan Samudra Pasifik, terus Indonesia bagian selatan berhadapan dengan Samudra Hindia, kemudian bagian utara berhadapan dengan Laut Cina Selatan, perbatasan dengan negara Cina. Kemudian potensi Indonesia, potensi sumber daya udara, potensi sumber daya air, sumber daya tanah, kemudian potensi sumber daya hutan. Terus kita ulangi di bagian letak sosiografis. Letak sosiokultural atau letak berdasarkan keadaan sosial atau budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya Indonesia. Secara geografis, kultural terletak di samping 4 jalan antara benua Asia dan Australia yang terdiri dari berbagai bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi budaya atau percampuran budaya. Jadi ada suatu tempat di antara persilangan antara benua Asia dan benua Australia itu ditempati oleh orang-orang yang berasal dari berbeda-beda kebudayaan atau berbeda-beda budaya. Itu terjadi akulturasi atau percampuran budaya. Di sana ada bahkan ada Cina, ada Arab, ada Indonesia, ada Melayu, seperti itu. Terus sama-sama merupakan negara sedang berkembang, sama-sama sedang mengalami ledakan penduduk. Jadi di sana itu sangat banyak sekali penduduknya. Nanti kita akan belajar di pertemuan keempat tentang dinamika penduduk, tentang kepadatan penduduk, tentang seperti itulah semacamnya. Terus dengan melihat kondisi sosial tersebut, tidak mengherankan apabila bangsa di Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya berupa memajukan masyarakat dan memperbaiki keadaan sosiokulturnya. Adanya kerjasama kontak sosial ini yaitu bentuknya ASEAN. Ada negara ASEAN ada berapa? 10. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Kamboja, yang keenam Brunei, yang ketujuh Vietnam, yang ke-8 Laos, yang ke-9 yang ke-10 apa? Lupa ya. Ya itulah pokoknya. Ada 10 negara anggota ASEAN yang bekerja sama dalam menangani daerah sosiokultural. Kemudian letak ekonomis Indonesia. Nah, cukup sekian pertemuan pada homeschooling yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi